Sam menghela napasnya dengan dalam. Dia menatap lurus ke depan, seakan sedang menyelami hati dan pikirannya sendiri. Aku tidak bisa untuk melupakan Wulan setelah sekian lama berpisah. Apa semua ini karena dosa yang sangat besar karena sudah menyia-nyiakan Wulan selama ini? Apa ini karma untukku? Setidaknya kamu sadar bahwa semua yang telah kamu lakukan selama ini adalah salah. Kamu bisa mengambil hikmah dari semua ini. Tidak ada salahnya untuk membuka hati kembali agar luka lama bisa sembuh. Saran Reza yang merasa kasihan melihat kehidupan Sam. Semenjak Wulan menghilang, kehidupan Sam benar-benar berubah drastis. Dia bahkan tidak pernah berinteraksi dengan kaum yang bernama perempuan. Setiap ada proyek yang berhubungan dengan perempuan, maka Reza lah yang akan turun tangan sampai proyek tersebut selesai. Tidak hanya sampai di situ, Sam bahkan menghukum dirinya dengan tidak memperhatikan tubuhnya lagi. Tubuhnya yang dulunya berisi sekarang sudah terlihat kurus. Kita pulang. Yuk, ajak Reza saat tidak ada jawaban dari Sam. Sebentar, Rey. Jawab Reza sambil mengusap bulir bening yang menetes di wajahnya. 4 tahun lebih sudah berlalu, Rey. Akan tetapi, semuanya terasa masih kemarin. Mungkin kamu benar bahwa aku harus mencoba untuk menerima perempuan lain. Yah, semoga saja pilihan Mama adalah yang terbaik. Kalau bisa yang seperti Wulan. Reza yang sedang mengemudikan mobil langsung tertawa mendengar ucapan Sam. Sekarang dia mulai mengerti bahwa hati Sam memang hanya untuk Wulan. Terkadang, ada rasa kasihan pada Sam yang terus mencari di mana keberadaan Wulan selama ini. Apa ada yang lucu? Tanya Sam dengan bola mata yang berputar. Tidak ada. Aku hanya merasa sedih melihat kamu berubah menjadi seperti ini. Padahal, lebih lama menjalin hubungan dengan Jedar daripada dengan Wulan. Apa yang membuat kamu tidak bisa melupakan dan berpaling dari Wulan? Reza menoleh kepada Sam. Wulan adalah perempuan yang bisa menerima aku apa adanya. Dia bahkan tidak berminat dengan harta yang aku miliki. Aku yang salah karena telah menyeretnya ke dalam pernikahan. Padahal saat itu dia baru lulus dari masa sekolah. Tidak ada gunanya menyesali semua yang sudah terjadi. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana ke depannya. Saran Reza. Pasti yang disesali adalah yang sudah terjadi, Rey. Orang bilang penyesalan pasti di akhir. Kalau di awal itu namanya perencanaan. Kekeh Sam seraya mengusap rambutnya. Ucapan mereka terhenti saat mendengar suara dering ponsel yang ada di dalam saku jas kerja Sam. Reza ikut memperlambat laju mobil dan menoleh kepada Sam. Mama. Gumam Sam sesaat setelah mengeluarkan ponselnya dari dalam saku. Dia membaca nama yang tertera di layar ponsel. Berhenti sebentar deh, Rey. Aku mau jawab telepon dari Mama dulu. Baiklah. Jawab Reza seraya menganggukkan kepalanya menyetujui. Reza menepikan mobil di pinggir jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Sam segera menggeser layar ponselnya. Menerima panggilan telepon dari mamanya bersamaan dengan Reza yang mematikan kontak mesin mobil. Halo, Ma. Sapa Sam dengan suara yang cukup pelan. Di mana? Sam, sudah pulang belum? Masih di jalan. Ma, ini sudah pulang. Kenapa? Mama mau dibelikan sesuatu? Enggak sih. Mama cuma memastikan saja bahwa kamu pulang cepat dan tidak telat. Memangnya kenapa? Mah, enggak ada. Mana tahu kamu ada lembur sore ini. Jawab Mama Hadiana dan sambungan telepon pun sudah terputus setelah mengucapkan salam. Mama kenapa sih? Tumben. Hanya nanyain itu doang. Gumam Sam seraya menyimpan ponselnya ke dalam saku jas kerjanya kembali. Ada apa? Tanya Reza dengan heran. Enggak tahu. Mama hanya nelpon untuk memastikan bahwa aku tidak lembur sore ini. Jawab Sam dengan jujur. Mungkin karena pertemuan nanti malam. Makanya Mama khawatir jika kamu lembur. Sam menoleh ke arah Reza dengan kening yang berkerut. Hanya acara makan malam doang, kok. Dan acaranya juga nanti setelah Isya. Sama sekali nggak ada hubungannya sama lembur, kan? Ada hubungannya dengan lembur jika kamu telat pulang atau tidak pulang karena menghindari pertemuan tersebut. Jawab Reza dengan pasti karena dia juga sudah puluhan kali ditelepon oleh Nyonya Besar Rinaldi hanya untuk memastikan bahwa dia pasti membawa Sam pulang setelah jam kantor selesai. Tidak usah berlebihan begitu. Aku juga akan pulang, kok. Kalaupun lembur. Sebelum jam 8 aku sudah sampai di rumah. Mana tahu calonnya adalah wanita idaman.
Makanya diperlakukan dengan sangat spesial. Gode Reza seraya menghidupkan mesin mobil. Tidak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Sementara itu, di jalanan kota yang terlihat lengang, terlihat Hadiana yang sedang duduk di dalam mobil di kursi belakang bersama dengan Claudia. Baru saja menyelesaikan panggilan teleponnya bersama dengan Sam. Hadiana masih berusaha mencarikan jodoh untuk putra sulungnya itu. Meskipun dia tahu bahwa hati Sam masih terpaut dengan Wulan. Akan tetapi, dia berpikiran bahwa tidak mungkin selamanya Sam akan sendiri. Terlebih mereka juga sudah melakukan usaha pencarian yang tidak main-main. Akan tetapi, Wulan tidak bisa ditemukan. Sepertinya Wulan memang tidak ingin kembali dengan Sam. Ini adalah percobaan yang entah keberapa kalinya semenjak pernikahan Sam dan Wulan berakhir. Akan tetapi, belum ada seorang pun yang bisa membuat Sam merubah keputusannya. Gimana? Ma, beres? Kan? Tanya Claudia seraya mengedikkan dagunya. Dia menatap mamanya dengan sorot mata yang berbinar saat melihat mamanya mengangguk pelan menjawab pertanyaannya. Beres. Kla, anak ganteng mama sudah di jalan mau pulang. Sip. Kita laksanakan semuanya dengan baik. Ma, jangan sampai ada kesalahan. Semoga Anissa bisa menggantikan posisi Wulan dari hati kakak, ucap Claudia dengan penuh semangat. Baiklah, jawab Mama Hadiana sambil tertawa setelah beradu tos dengan putri bungsunya. Claudia dan Mama Hadiana sama-sama memiliki semangat 45 untuk melihat Sam bisa membuka hati kepada perempuan lain. Mereka ingin melihat Sam bersanding dengan seorang wanita yang bisa menggantikan posisi Wulan di hatinya. Assalamualaikum, ucap Sam sesaat sebelum masuk ke dalam pintu utama di rumahnya. Dia mengedarkan pandangannya berkeliling. Waalaikumsalam, jawab asisten rumah tangga di rumahnya, seraya mengayunkan langkah mendekat ke arah Sam. Sudah pulang, Tuan. Sudah. Bi, mamah mana? Tanya Sam dengan heran saat tidak melihat mamahnya di rumah. Nyonya lagi keluar sama Nona Claudia. Keluar. Sam menatap asisten rumah tangganya dengan terkejut. Pasalnya, baru beberapa menit yang lalu sang mamah menelponnya untuk pulang cepat. Iya, Tuan. Bi Minah menjawab dengan cepat seraya menganggukkan kepalanya. Mereka kemana? Bi, tahu nggak? Saya nggak tahu, Tuan. Nyonya nggak bilang ke saya. Jawabnya seraya menggelengkan kepalanya pelan. Ya sudah. Terima kasih. Ya, jawab Sam. Sam melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Sesaat setelah melihat anggukan pelan kepala asisten rumah tangganya. Sam menaiki anak tangga menuju kamarnya yang ada di lantai 3. Sesampainya di kamar, dia segera berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sebentar lagi akan datang waktu maghrib. Ya Tuhan. Tambah cantik saja kamu. Nis, apa kabar sayang? Puji Mama Hadiana yang sedang berada di terminal penjemputan di bandara. Awalnya Sofia sendiri yang akan menjemput putrinya. Akan tetapi, Hadiana cepat menawarkan diri karena dia sudah tidak sabar lagi untuk melihat penampilan Anissa sekarang. Anissa datang dari kota tetangga. Dia bekerja di sana semenjak semester akhir kuliahnya. Wanita berparas cantik dan masih single di usianya yang sudah 27 tahun. Anissa merupakan putri dari sahabat baik Hadiana. Alhamdulillah tante. Saya sehat. Maaf jadi ngerepotin. Jawab Anissa membalas pelukan Mama Hadiana yang tersenyum manis. Nggak ada yang namanya ngerepotin, Nis. Tante senang bisa menjemput kamu. Balas Mama Hadiana. Anissa mengalihkan pandangannya hingga beradu pandang dengan Claudia yang tersenyum ramah mengulurkan tangan ke hadapannya. Apa kabar? Kak, sapa Claudia dengan ramah. Sehat, Kla. Kamu gimana kabarnya? Wah, sudah lama tidak bertemu. Sekarang kamu sudah tambah cantik. Kla. Jawab Anissa menjabat tangan Claudia dengan senyuman manis yang masih menghiasi bibir tipisnya yang menawan. Ah, Kak Nisa bisa saja. Jawab Claudia dengan tersipu malu. Kita pulang sekarang. Ya, sudah mau maghrib. Sahut Mama Hadiana dengan cepat. Iya, Tante. Jawab Anissa bersamaan dengan Claudia yang menganggukkan kepalanya dengan cepat. Pak, tolong bawain barang-barang Anissa. Ya, ucap Mama Hadiana kepada supir pribadinya yang sedari tadi diam memperhatikan interaksi majikannya dengan tamu yang baru dijemput. Baik, Nyonya.
Jawab supir dengan patuh sambil mengayunkan langkahnya hendak membawa barang-barang Anissa. Bersamaan dengan itu, Mama Hadiana menggandeng lengan Anissa, dokter cantik yang akan menjadi kandidat calon menantunya. Claudia menyusul dengan tersenyum seraya berjalan di belakang sang mamah. 2 hari sebelumnya, dering suara ponsel milik Mama Hadiana terdengar keras. Mengalihkan pandangan Mama Hadiana yang sedang membuat kue kering dengan Claudia di dapur. Siapa? Ma, tanya Claudia sambil menikmati kue kering yang sudah masak. Dia berjalan menuju kursi meja makan. Tante Sofia. Jawab Mama Hadiana segera menggeser layar ponselnya menerima panggilan telepon dari teman baiknya itu. Halo, Sof. Sapa Hadiana dengan pelan. Lagi sibuk. Terdengar suara Tante Sofia dari seberang sana. Enggak, Sof. Ini lagi di dapur sama Claudia. Baru selesai bikin kue kering untuk camilan. Ada apa? Gini. Aku boleh minta tolong sama kamu nggak? Minta tolong apa? Sof. Bilang aja. Nggak usah sungkan begitu. Sahut Mama Hadiana seraya melangkah menuju kursi. Dia menghempaskan tubuhnya ke atas kursi tepat di depan Claudia. Kamu masih ingat sama putriku Anissa? Nggak Iya. Yang kerja di kota tetangga. Kan? Bukannya sudah nikah? Ya. Nggak jadi nikah dia. Batal. Kenapa kok bisa batal? Tanya Mama Hadiana dengan wajah yang terkejut. Claudia yang sedang menyuapkan kue kering ke dalam mulutnya dibuat terkejut karena suara mamahnya yang cukup keras. Ya gimana lagi? Mungkin belum jodoh. Calon suaminya memutuskan hubungan tanpa diketahui sebab pastinya. Kasihan Nisa. Sof. Lirih Mama Hadiana. Dia sedikit trauma untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Akan tetapi, Nisa tetap terlihat tegar meskipun hatinya terluka dalam. Begini Anissa mau pulang ke sini karena lagi cuti kerja. Dia ingin liburan beberapa hari katanya. Masalahnya, besok aku harus berangkat ke Singapura karena ada kunjungan kerja sama Mas Heru. Palingan 2 hari di sana. Terus, Mama Hadiana masih belum mengerti maksud dari ucapan Tante Sofia. Kalau boleh, aku mau minta izin sama kamu. Agar Anissa bisa menginap di rumah kamu sampai aku pulang. Sebenarnya Nisa mau saja sendirian di rumah karena ada asisten rumah tangga juga yang menemani. Tetapi, aku khawatir karena dia sendirian mengingat hatinya yang masih berduka. Tante Sofia menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Boleh. Kan, lanjut Tante Sofia dengan nada memohon. Boleh, kok, aku juga senang Anissa bisa main ke sini. Di rumah juga ada Claudia yang bisa menjadi temannya. Besok biar aku saja yang menjemput Nisa ke bandara. Nggak usah, terlalu ngerepotin. Aku bisa kok menjemputnya ke bandara. Kan berangkat ke Singapura masih lusa. Nggak apa-apa. Nggak ada itu yang namanya ngerepotin. Jawab Mama Hadiana dengan cepat. Ya sudah kalau kamu maksa. Sebelumnya makasih. Ya, jawab Tante Sofia dengan tertawa pelan. Sama-sama, Sof. Jawab Mama Hadiana sesaat sebelum mematikan panggilan telepon dan memanggil putrinya. Panggil Mama Hadiana seraya berjalan menuju tempat Claudia yang sudah berpindah ke ruang keluarga. Mama Hadiana menghempaskan tubuhnya di atas lantai yang sudah dialasi dengan karpet tebal. Mama Hadiana segera meraih remote televisi dan mematikannya dengan cepat. Ah, Mama, kok dimatiin sih? Lagi seru tahu. Sumut Claudia yang terkejut karena layar televisi sudah berubah menjadi gelap. Mama sudah mempunyai kandidat baru untuk kakakmu. Kata Mama Hadiana dengan wajah yang berbinar. Claudia menatap sang mamah dengan bola mata yang melebar. Wajahnya terlihat senang dan sesaat melupakan film yang baru ditontonnya. Benaran. Mah, siapa? Tanya Claudia dengan antusiasnya. Anissa anaknya Tante Sofia. Kak Anissa yang cantik itu. Dokter bukan? Iya. Cocok kan buat kakakmu? Cocok banget. Mah, aku setuju. Sahut Claudia seraya menganggukkan kepalanya mantap. Mereka saling beradu pandang dengan wajah yang terlihat sangat bahagia. Waktu terus berlalu dengan sangat cepat. Rembulan kembali memperlihatkan wajahnya dengan terang menyinari bumi. Di kediaman Sam, terlihat sedikit kesibukan dari tadi sore. Kenapa repot-repot begini sih, Nis? Banyak sekali oleh-olehnya. Kata Mama Hadiana dengan raut terkejut.
Mereka duduk di sofa yang ada di ruang tengah, bersama dengan Claudia yang juga menerima oleh-oleh dari pemberian Anissa. Hanya sedikit. Tante, kebetulan aku suka dengan motifnya. Jadi sekalian saja saya ambil untuk Tante dan juga Claudia. Untuk Mas Sam juga ada. Jawab Anissa dengan seulas senyuman manis di bibirnya. Ini untuk kamu, Kla. Semoga suka dengan gaunnya. Kalau masalah ukuran semoga pas karena aku hanya mengira-ngira saat membelinya. Keke Anissa dengan anak rambut yang menutupi wajahnya. Wah, ini cantik banget, Kak. Kalau ini cantik sekali, Kak. Aku suka dan sepertinya pas dengan seleraku. Jawab Claudia dengan wajah yang sangat bahagia. Dia memperhatikan gaun yang berwarna navy dengan dalam selutut yang terlihat sangat cantik. Syukurlah kalau kamu suka. Terima kasih. Ya Kak. Sama-sama Kla. Ucap Anissa seraya mengambil oleh-oleh lainnya yang ada di dalam paper bag berwarna coklat muda. Titip ini untuk Mas Sam ya, Kla. Lanjut Nisa. Menitipkan sebuah jam tangan mahal yang lengkap dengan sertifikat serta kotaknya. Jam tangan pria yang berwarna hitam itu terlihat sangat bagus dan mewah. Claudia dan Mama Hadiana saling beradu pandang setelah mendengar ucapan Anissa tersebut. Mereka saling melempar kode seakan tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendekatkan Anissa dengan Sam. Sebentar lagi Sam turun. Kamu bisa memberikannya secara langsung. Nis, ucap Mama Hadiana dengan cepat. Aku nggak enak, Tante. Kok nggak enak? Tidak usah khawatir. Sam pasti mau menerimanya. Jawab Mama Hadiana dengan seulas senyuman manis di bibirnya. Berharap Nisa bisa didekatkan dengan Sam. Semoga saja bayangan Wulan segera menghilang dari kehidupan Sam. Suara derap langkah kaki terdengar menuruni anak tangga. Sam yang baru selesai menunaikan ibadah sholat Isya segera turun ke bawah untuk makan malam. Tuh, Sam sudah turun. Ucap Mama Hadiana dengan tersenyum penuh arti. Masak apa hari ini, Mah? Tanya Sam sambil berjalan menuruni anak tangga. Jangan teriak-teriak di sana. Cepat turun. Ucap Mama Hadiana dengan sedikit kesal karena suara anaknya. Sam tertawa mendengar ucapan sang mamah. Dia mempercepat langkah kakinya untuk segera sampai di ruang keluarga. Perutnya juga sudah lapar dan tidak sabar untuk menikmati makan malam yang sepertinya sangat enak dari wanginya yang sudah tercium dari tadi. Nisa, Sam terkejut saat melihat perempuan yang sedang bercengkrama dengan mama serta adiknya di ruang keluarga. Hai, Mas. Apa kabar sekarang? Balas Nisa seraya mengulurkan telapak tangannya ke dahapan Sam. Aku baik, Nis. Kamu apa kabar? Suaminya mana? Sam mengedarkan pandangannya berkeliling untuk melihat apakah ada tamu yang lain di rumahnya. Suami, jangan meledek deh, Mas. Aku masih single. Jawab Nisa dengan wajah yang pias. Loh, bukannya waktu itu kamu sudah tunangan ya? Kirain sudah nikah. Sam mengerutkan keningnya dengan heran. Nggak jadi nikah, Mas. Batal nikah lebih tepatnya. Keke Nisa dengan tertawa pelan. Turut berduka ya, Nis. Ucap Sam dengan wajah menyesal. Dia merasa menyesal menanyakan suami Nisa. Ternyata dia masih gadis dan belum menikah. Bulu mata lentik Nisa berkedip dengan pelan. Sebuah senyuman terbit di sudut bibirnya yang tipis. Nggak apa-apa kok, Mas. Ujar Nisa seraya menganggukkan kepalanya. Perempuan berkulit putih itu terlihat tersenyum dengan sangat manis menatap Sam. Meskipun di dalam hatinya penuh dengan tanda tanya saat melihat penampilan Sam sekarang. Akan tetapi Nisa tidak ingin menanyakan semuanya. Kita makan malam dulu. Yuk, ajak Mama Hadiana seraya berdiri dari tempat duduknya. Yang dijawab dengan anggukan kepala oleh yang lainnya. Oh iya, ini aku ada sedikit oleh-oleh untuk kamu. Mas, ucap Nisa seraya memberikan paper bag yang berwarna coklat tersebut kepada Sam. Wah, ini apa? Makasih ya, Nis. Ucap Sam seraya menerima paper bag tersebut. Dia menatap Nisa dengan lekat. Akan tetapi, bukan bayangan Nisa yang dilihatnya. Melainkan bayangan Wulan yang menari di pelupuk matanya. Ah, jerit Sam sambil memegangi kepalanya. Kamu kenapa, Mas? Apa aku ada salah? Nisa bertanya dengan terkejut saat melihat reaksi Sam. Sam tidak apa-apa, Nis. Ayo kita makan sekarang. Ujar Mama Hadiana seraya menggamit lengan Nisa. Mereka pun melangkah menuju meja makan. Tampak raut sedih di wajah Mama Hadiana saat melihat keadaan Sam.
Seperti itulah jika Sam dihadapkan kepada perempuan lain. Yang teringat olehnya tetap wajah istrinya. Sedangkan Wulan sekarang mungkin sudah bahagia dengan kehidupannya yang tanpa Sam. Sam menghempaskan tubuhnya ke atas kursi. Dia memegangi kepalanya dengan pelan. Bagaimana aku akan menjalin hubungan dengan perempuan lain jika terus seperti ini? Sayang, kamu di mana? Batinnya dengan mata yang terpejam. Aku kangen kamu. Sayang, lirihnya dengan air mata yang mulai menetes. Seperti itulah keadaan Sam jika teringat dengan Wulan. Gadis yang sudah dirubahnya menjadi wanita. Wanita yang selalu mengisi kepalanya. Makan dulu. Kak, ucap Claudia dengan wajah yang terlihat khawatir. Sebentar. Kla, jawab Sam dengan mata yang masih terpejam. Apa ada yang sakit? Tanya Claudia dengan penuh perhatian dan raut wajah yang khawatir menatap sang kakak. Tidak ada. Kla, hanya teringat dengan Wulan. Jawab Sam dengan jujur. Sam membuka matanya. Perlahan dia mengusap sudut matanya yang meneteskan bulir bening. Cobalah untuk membuka hati untuk perempuan lain. Kak, sampai kapan kakak akan seperti ini? Mungkin sekarang Kak Wulan sudah bahagia dengan kehidupannya. Atau mungkin saja dia sudah menikah kembali dengan pria lain. Sedangkan kakak masih tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Sam menatap Claudia dengan lekat. Semuanya tidak semudah yang orang katakan. Claudia menganggukkan kepalanya dengan pelan. Kakaknya benar bahwa semuanya tidak semudah yang orang katakan. Orang lain hanya bisa berkata saat melihat suatu kejadian. Akan tetapi orang yang menjalaninya sangatlah sulit untuk melakukan hal tersebut. Sama halnya dengan Sam yang masih terpuruk dengan masa lalu. Padahal semuanya sudah berlalu selama 4 tahun. Kakak kangen Wulan. Lirihnya dengan nada yang berbisik. Aku juga. Kak, ucap Claudia seraya mengusap air matanya yang menetes. Sedih melihat keadaan sang kakak yang masih terpuruk. Claudia sebagai saksi yang melihat kejadian hari itu juga sama terlukanya dengan Sam. Mereka lantas melangkah menuju meja makan. Sam hanya menundukkan kepalanya dengan lesu. Anissa yang memperhatikannya dari tadi dibuat heran dan juga terkejut. Padahal awalnya sambutan Sam sangatlah baik menurutnya. Akan tetapi, semua itu berubah dengan sangat cepat. Semua anggota keluarga menikmati makan malam dengan tenang. Tidak terdengar obrolan di antara mereka. Suasana hening menyapa meja makan yang cukup lebar itu. Hanya suara dentingan sendok dan garpu yang sesekali beradu di atas piring. Sam, besok kamu temani Nisa jalan-jalan. Ya, Mama Hadiana memulai pembicaraan sesaat setelah dia selesai makan. Ayah Iqbal menoleh ke arah istrinya. Selanjutnya, dia menatap Sam dan Nisa secara bergantian. Sam yang masih mengunyah makanan menghentikan kegiatannya. Dia mengangkat kepalanya dengan pelan dan menatap sang mamah dengan wajah datar. Besok hari kerja mah. Bukan hari libur. Jawab Sam dengan suara yang cukup tenang. Libur dulu besok. Kamu kan pimpinannya. Sesekali libur tidak ada salahnya. Kasihan Anissa yang sudah datang dari jauh tetapi malah kamu cuekin. Tetapi, Mah, kalimat Sam terputus karena ucapan Anissa. Tidak usah, Tante. Besok kan hari kerja. Mungkin pekerjaan Mas Sam sedang banyak di kantor. Aku bisa jalan sendiri. Kok, ucap Anissa dengan raut wajah yang terlihat kecewa. Jangan sendirian. Sayang, Sam pasti bisa menemani. Ya, kan sayang. Sahut Mama Hadiana memastikan. Terserah Mama saja. Ujar Sam seraya berdiri dari tempat duduknya. Dia melangkah menuju anak tangga dan langsung masuk ke kamarnya di lantai 3. Ayah Iqbal membawa istrinya menuju ruang kerja. Ada beberapa hal yang mau disampaikannya kepada istrinya. Ada apa? Yah, tanya Mama Hadiana sesaat setelah masuk ke dalam ruang kerja sang suami. Wanita itu lantas menatap sang suami dengan lekat. Apa Mama mau menjodohkan Nisa dengan Sam? Mama Hadiana tersenyum penuh arti. Mama suka dengan Nisa. Lagian, Nisa juga anaknya sahabat kita. Tidak ada salahnya jika kita mencoba untuk mendekatkan mereka. Ayah Iqbal menghela napasnya dengan dalam. Beberapa detik kemudian dia menghembuskannya secara perlahan. Seakan dengan hal seperti itu bisa membuat perasaannya menjadi tenang. Semua tidak semudah yang Mama bayangkan. Lihat sendiri kan. Bagaimana kondisi Sam tadi? Apa Mama nggak kasihan dengan Sam? Justru karena kasihan makanya Mama berusaha mencarikan pengganti Wulan. Sayang.
Jika kita tidak mencarikan pengganti Wulan, bagaimana mungkin Sam akan bisa melupakan perempuan itu? Mama salah besar. Seharusnya jangan mencarikan perempuan lain. Akan tetapi mencari Wulan adalah jalan yang terbaik. Kemana lagi kita harus mencari Wulan? Yah, bukankah pencarian kita juga sudah cukup lama dan juga luas? Rasanya sangat sulit untuk menemukan keberadaannya. Kita cari kembali keberadaan Wulan. Terakhir ayah mendapatkan informasi dari Ilhamdi. Katanya Wulan berada di kota ini. Terserah ayah saja. Tetapi, jika Nisa dan Sam cocok, tidak ada salahnya jika mereka menjalin hubungan. Mama Hadiana terlihat tidak putus asa dengan ucapan suaminya. Sementara itu, Sam menatap foto pernikahannya dengan Wulan di dalam kamarnya. "Kamu di mana? Sayang, aku kangen banget." Lirihnya dengan suara yang tercekat di kerongkongan. Sam memejamkan matanya meresapi semua yang dirasakannya. Dia bisa menemukan dengan sangat jelas bahwa Wulan masih tetap ada di dalam hatinya. Bayangan keindahan saat masih bersama terus melintas di benaknya. Dia kembali teringat dengan Wulan yang tidak pernah mau bercerita jika tidak ditanyakan. Terakhir, Sam teringat dengan bekas merah di pipi Wulan saat mereka terakhir bertemu. Bekas tamparan yang sampai saat ini belum dia ketahui dari mana asalnya. Mungkin hal itu juga menjadi salah satu faktor kepergian Wulan dari hidupnya. Sam meraih ponselnya yang terletak di atas nakas. Dia mencari nomor Devan untuk menghubungi pria itu. "Halo, Dev. Kamu lagi di mana sekarang?" Sapa Sam saat sambungan telepon sudah dijawab oleh seseorang di seberang sana. "Hai, Sam. Aku di apartemen. Apa kabar sekarang?" ucapnya dengan ramah. "Aku baik, Dev. Oh iya. Aku cuma mau nanya sesuatu. Apa kamu sudah bisa memberikan nomor ponsel Wulan?" pinta Sam dengan nada memohon. "Nomor ponsel Wulan? Untuk apa?" Devan bertanya balik dengan nada heran. "Aku kangen dia, Dev." Lirih Sam dengan suara yang terdengar sesak. "Ya Allah, Sam, segitunya. Kamu masih belum bisa move on dari Wulan. Padahal sudah 4 tahun lebih loh, Sam." Devan terkejut mendengar ucapan Sam. Dia sama sekali tidak menyangka jika Sam masih bertahan dengan status pernikahannya yang tidak jelas. Sebuah senyuman terbit di wajah Dev. Satu hal yang sekarang masih diyakininya adalah bahwa Sam tidak mudah untuk berpaling dengan Wulan. Sedangkan Wulan sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Bahkan semenjak berpisah dengan Sam, Wulan tidak mengingat lagi keberadaan mantan suaminya itu. "Apa kamu tidak bisa berpaling kepada perempuan lain? Aku dengan Tante Hadiana sudah menjodohkan kamu dengan beberapa wanita pilihan," sahut Devan. "Aku tidak bisa, Dev. Semakin aku mencoba untuk mendekati perempuan lain, bayangan Wulan semakin jelas mengikuti langkahku. Jangan sampai kamu menjadi belok karena menghindari perempuan dan hanya berinteraksi dengan kaum pria saja," keke Devan dengan tertawa lebar. Dia bisa membayangkan bagaimana ekspresi wajah Sam saat ini. "Dasar teman tidak berguna. Aku nggak mungkin belok tahu. Aku masih suka dengan perempuan," tegas Sam dengan nada kesal. "Syukurlah kalau nggak belok. Berarti kamu masih normal," jawab Devan dengan suara tawa yang ditahan. "Pikiran kamu tuh terlalu jauh. Nggak mungkinlah aku suka sama yang bulat. Oke, aku akan kirimkan nomor ponselnya. Tetapi, kamu harus janji ya, bahwa kamu tidak akan terus mendesaknya." Devan memberikan satu syarat kepada Sam. "Baiklah, aku hanya ingin melihatnya. Dari jauh juga tidak masalah. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang," jawab Sam dengan yakin. Nada bahagia terdengar jelas dalam suaranya. "Oke, jangan katakan jika kamu mendapatkan nomornya dari aku." "Ya," jawab Devan sambil memutuskan sambungan telepon setelah Sam sepakat dengan syarat yang diajukannya. Beberapa detik kemudian, Devan sudah mengirimkan nomor ponsel Wulan kepada Sam. Menurut Devan, mungkin inilah saatnya bagi mereka bisa bersatu kembali. Itu pun jika Wulan masih mau menerima Sam sebagai suaminya. Sebenarnya, Devan sangat kasihan melihat kondisi Sam. Perubahan Sam sangatlah besar dan sifatnya kembali kepada mode cool dan arogan seperti sebelum mengenal Wulan. Apalagi saat Devan tahu bahwa Sam menghindari semua pertemuan yang melibatkan perempuan. Begitu besar rasa cintanya, sehingga dia memilih untuk menghindari perempuan lain agar hanya Wulan yang tetap berada di hatinya.
Sam menyimpan nomor Wulan dengan sangat bahagia. Dia duduk dan tidur kembali dalam waktu yang cukup singkat. Sebentar kemudian, dia berjalan menuju jendela kamar dengan tangan yang masih memegang ponselnya. Sam menatap ke arah jam dinding yang terpajang di dinding kamarnya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Apa Wulan sudah tidur sekarang? Bisiknya sendirian dengan pandangan mata yang fokus menatap kepada ponsel yang masih berada dalam genggamannya. Sam memberanikan diri untuk menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Terdengar nada sambung pertanda bahwa nomor Wulan masih aktif. Pada panggilan yang ketiga, Sam baru mendapatkan jawaban dari seberang sana. Assalamualaikum. Selamat malam. Ini siapa? Sapa Wulan dengan nada sopan dan sangat lembut. Sam yang berada di seberang telepon langsung meneteskan air matanya. Wanita yang sangat dirindukannya selama ini. 4 tahun sudah dia tidak mendapatkan kabar Wulan. Sekarang dia bisa mendengar suara istrinya meskipun hanya sekadar menyapa. Sam memutuskan sambungan telepon saat teringat dengan janjinya kepada Devan. Sam juga takut jika berbicara dan Wulan pasti akan mengenali suaranya. Takutnya, Wulan akan memblokir nomor ponselnya. Dan Sam tidak akan bisa lagi menghubungi Wulan. Waalaikumsalam. Sayang, jawabnya setelah sambungan telepon sudah terputus. Mungkin untuk saat ini, semua itu sudah cukup bagi Sam. Mendengar suara Wulan saja sudah bisa membuat perasaannya tenang. Sam meresapi rasa indah yang bergejolak di dalam dadanya. Bayangan wajah cantik istrinya terbayang dengan sangat jelas. Sam membuka aplikasi pesan. Dia melihat kontak Wulan yang masih online. Fokus Sam beralih kepada foto profil Wulan yang merupakan seorang anak perempuan cantik yang berpose dengan sangat manis. Wajahnya sangat mirip dengan Wulan. Apa Wulan benar-benar telah mempunyai suami dan juga sudah mempunyai anak? Gumamnya sendirian. Sam lantas menutup ponselnya dengan perasaan yang tidak menentu.